Bagaimana dengan pengaruh Ya, Jokowi sendiri? Apakah ini kemudian juga bisa mendongkrak elektabilitas hingga kemudian membuat PSI lolos begitu ke Senayan? nah sebenarnya tugas terbesar dari Mas Kaisang itu adalah untuk mendatangkan keajaiban yang saya kira harus luar biasa. Karena apapun judulnya, Kaisang ini tidak pernah memiliki rekam jejak politik ya, belum pernah menjadi ketua umum apapun ya, ketua umum partai apalagi. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bagaimana Kaisang ini bisa meyakinkan pemilih-pemilih yang selama ini terafiliasi dengan Jokowi, itu bisa menjadi bagian dari PSI. Kalau saya membaca angka-angka statistik, Mbak, kalau misalnya dalam simulasi survei Jokowi itu memberikan dukungan terbuka ke capres tertentu, maka sang capres itu akan meningkat elektabilitasnya 4%. Artinya apa? Petuah Jokowi, pemilih Jokowi, endorsement Jokowi, kalau itu diberikan secara terbuka akan meningkatkan elektabilitas. 4% ini yang saya kira bisa disasar sebenarnya oleh Kaisang sebagai modal awal supaya bisa meloloskan PSI ke parlemen di 2024. Karena kita tahu Oke. satu-satunya cara bagi Kaisang meyakinkan pemilih adalah bagaimana pemilih Jokowi ini secara perlahan migrasi dan pindah ke PSI. Apalagi misalnya kita tahu sejak awal PSI itu mengusung jargon Jokowisme. Jadi ideologi Hmm. politik PSI itu adalah ideologi politik Jokowi. Jadi, Oleh karena itu, Pak Kaisang ini harus bisa membuktikan kepada publik ada keajaiban yang bisa dibuktikan di Pilpres 2024 nanti. Sekalipun dirinya ya. itu belum pernah ya Baik. Jadi untuk memimpin sebuah lolos ke organisasi besar parlemen yang masih sulit, butuh keajaiban begitu ya, Mas Adi. Mas Adi, kalau kita melihat kemudian bagaimana nih dengan ketika Kaisang sudah menjadi ketua umum partai politik, peluangnya dari suara pemilih partai lain yang kemudian beralih ke Kaisang. Kalau Anda membacanya, yang kemungkinan dari parpol lain yang akan beralih ini dari mana saja? Ada tidak? Saya sampai saat ini belum menemukan ada partai lain yang kemudian pemilihnya itu hijrah dan migrasi ke PSI. Yang saya lihat itu adalah pergerakan dari pemilih-pemilih Jokowi yang selama ini tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi ini yang saya kira memang harus dilihat secara nyata bahwa seakan-akan kalau Kaisang ke PSI otomatis ini akan menggombosi partai politik tertentu. Bagi saya itu tidak ada logika sederhana yang kemudian menyambungkan itu semua. Yang paling mungkin bisa disasar, bisa dikapitalisasi oleh Kaisang itu pemilih-pemilih Jokowi yang memang tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik manapun. Karena kita tahu yang bisa memenangkan Jokowi di 2014, 2019 adalah gabungan begitu banyak partai politik yang saya kira mereka semua itu memiliki basis konstituen dan basis massa yang cukup solid yang tidak mungkin iman politiknya goyang hanya karena Kaisang itu menjadi ketua umum PSI, Mbak. Oleh Oke, karena baik. itu ya pemilih Jokowi yang tak punya partai itulah yang paling mungkin bisa digarap oleh Kaisang untuk mengantarkan PSI itu lolos ke parlemen di 2024 yang akan datang. Oke, oke. Mas Adi, kalau mendengar jawaban Mas Adi dari tadi begitu ya, melihat dari pengalaman politiknya yang masih belum banyak, masih kurang begitu dari seorang Kaisang dan juga butuh keajaiban meskipun Kaisang seorang anak presiden untuk mendongkrak elektabilitas dan membuat PSI lolos ke parlemen. Artinya Anda melihat belum ada kualitas di diri Kaisang yang cukup signifikan begitu ya untuk kemudian bisa mengeruk suara. Jadi masih lebih besar adalah pengaruh Jokowi. Tapi Mas Adi kalau melihat secara objektif, apa sih sebenarnya kualitas dari seorang Kaisang ini? Ya kan begini Mbak, misalnya kita melihat partai politik yang nggak lolos parlemen, misalnya Perindo nggak lolos parlemen, padahal kita tahu ketua umumnya adalah pengusaha besar malang melintang di partai gitu ya. Kemudian misalnya ketua umum PBB, siapa yang tidak kenal ketua umum PBB, tapi tidak mampu mengantarkan partai ini lolos ke parlemen, apalagi Kaisang yang kita tahu tidak memiliki rekam jejak dan portofolio politik yang cukup panjang. Tentu publik meragukan dalam konteks itu. Ini yang saya sebut kacamata masyarakat umum. Tapi sore itu saya memang harus kita akui posisi Kaisang sebagai anak presiden ini melampaui itu semua, melampaui kapasitas, melampaui jam terbang, melampaui pengalaman politik gitu ya. Itulah yang saya sebut sebagai sebuah bonus dan keajaiban yang sangat mungkin terjadi di 2024. Oke. Kaisang sekalipun misalnya kalau kita melihat rekam jejaknya di politik nyaris tidak pernah ada, tapi posisinya sebagai anak presiden akan menguntungkan. Begitu banyak pemilih-pemilih yang entah datang dari mana yang sangat mungkin akan
perlahan berdatangan memilih PSI sebagai pilihan politik mereka di 2024. Apalagi kalau kita melihat hasil pileg PSI 2019 yang lalu, itu perolehannya kan 1,8%. Itu artinya Kaisang sebenarnya hanya butuh hanya butuh sekitar kurang lebih 2,2% sebenarnya untuk menggenapi 4% supaya PSI itu lolos di parlemen. Jadi bagi saya posisi Kaisang itu melampaui perdebatan soal pengalaman politik, berbicara melampaui tentang kualitas, berbicara tentang portofolio gitu. Kita fokusnya melihat Kaisang itu hanya anak presiden yang tentu saja bisa mengkapitalisasi semua resource yang dimiliki, semua infrastruktur yang dimiliki, tentu saja keuntungan-keuntungan yang bisa dikapitalisasi mengingat posisi dirinya sebagai anak presiden yang tentu akan menjadi magnet digandrungi oleh banyak pemilih, terutama dari kalangan-kalangan pemilih yang selama ini terasosiasi sebagai pemilihnya Jokowi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adi Prayitno, pengamat politik, sudah berbagi bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Mas Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.